seluruh rakyat Indonesia ingin agar benar-benar hukum ditegakkan. Dan inilah saatnya saya akan membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak melakukan tindak pidana korupsi. Tapi kenapa dia ditahan? Kenapa dia ditahan? Tolong perkaranya pertama kali digelar di istana. Salam dari Hotman Paris yang pernah memberikan bantuan hukum kepada Bapak 25 tahun tanpa noda satu titik pun. Terima kasih Bapak Presiden. Hotman Paris sebut nasib Nadiem Makarim sama persis Tom Lembong. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, mengklaim kliennya tak menerima uang atau keuntungan apapun, meski telah ditetapkan tersangka korupsi pengadaan Ceromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbud tahun 2019 hingga 2022. Bahkan Hotman menyamakan kasus yang menimpa Nadiem dengan perkara importasi gula yang menjerat ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Tidak ada satu sen pun uang yang masuk dari siapapun kepada Nadiem terkait jual beli laptop. Sama persis dengan kasus Tom Lembong, kata Hotman saat dihubungi wartawan, Kamis, 4 September 2025. Terkait hal ini Hotman menuturkan, bahwa penentuan harga dalam pembelian laptop itu sudah berdasarkan harga resmi e-katalog yang dikelola oleh pemerintah. Oleh karenanya, Hotman pun mempertanyakan unsur korupsi yang dialamatkan terhadap kliennya dalam perkara pengadaan laptop Ceromebook tersebut. Pasalnya, menurut dia, dalam kasus ini tidak ada pihak yang dirugikan atas pengadaan laptop yang dilakukan Nadiem saat masih menjabat sebagai Menteri Pendidikan. Pertanyaannya adalah, ini kan perkara korupsi, terus korupsinya di mana? Ngerti nggak sih? Karena itu harga pasaran, ujarnya. Misalnya nih, kalau kamu beli mobil Kijang harga-harga pasaran. Sementara ada mobil Mercy juga harga pasaran, ya kalau dibeli harga pasaran di mana kerugiannya? Sambung Hotman. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Ceromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madio mengatakan, penetapan tersangka itu usai pihaknya mendapatkan bukti yang cukup terkait keterlibatan Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan laptop. Pada hari ini telah menetapkan satu orang tersangka dengan inisial 6 selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi periode 2019 hingga 2024, ucap Nur Cahyo dalam jumpa pers di Gedung Kejagung RI, Kamis, 4 September 2025. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya itu Nadiem pun disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 pertama KUHP. Alhasil kini telah ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Ceromebook tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.